Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter akibat diguyur hujan deras. Sungguh tega, seorang pria sengaja merekam aksi kekerasan terhadap anak kekasihnya yang masih berusia 7 bulan. Rayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memberi kemerdekaan ratusan tukik ke laut lepas. Ya, tingginya harga cabai rawit di pasaran membuat para petani cabai di Kabupaten Maros meraup untung berlipat. Dalam sehari petani bisa menghasilkan jutaan rupiah dari hasil panen. Harga cabai rawit kian pedas alias makin mahal di pasaran. Tetapi hal ini justru dinantikan para petani cabai. Sejak harga cabai meroket di pasaran, para petani cabai di Kampung Pangia, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros bisa meraup untung berlipat. Bahkan para petani bisa mendapatkan jutaan rupiah per hari dari hasil berkebun. Dalam sehari, para petani ini mampu menjual cabai rawit hingga 150 kg. Saat ini, harga cabai di tingkat petani pun sangat tinggi, yaitu dibanderol Rp40.000 per kilonya. Kalau sekarang normal 40. Itu sudah menguntungkan sekarang harganya ke petani atau gimana Pak? Ya Alhamdulillah. Agak bagus ya Ya, sekarang harganya? Normal, iya. Ini cabai jenis apa Pak yang ditanam? Cakra. Cakra. Iya. Perharinya mampu memetik sampai berapa Pak hasilnya? 1,5. 150 kilo. 150 kilo? Iya. Hasil panen kemudian dijual ke pengepul desa untuk selanjutnya dikirim ke luar daerah seperti Kabupaten Enrekang, Kota Palopo, dan bahkan hingga ke Sulawesi Barat. Melejitnya harga komoditas cabai terjadi akibat cuaca yang tak menentu dan memicu gagal panen. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, bakal calon Bupati Pinrang dari Partai Gerindra Ahmad Jaya Baramuli mendeklarasikan kader Golkar Abdillah Natsir sebagai pasangannya dalam Pilkada 2024 mendatang. Ditandai dengan pelepasan balon, bakal calon bupati dari Partai Gerindra ini resmi mengumumkan Abdillah Natsir menjadi pendampingnya sebagai bakal calon wakil bupati. Deklarasi pasangan Ahmad Jaya Baramuli, Abdillah Natsir menjadi jawaban setelah sebelumnya banyak rekomendasi nama yang diajukan sebagai bacawagub. Pilihan akhirnya jatuh pada kader Golkar itu karena keduanya memiliki visi dan misi yang sama. Pertama, satu pemikiran dengan saya. Beliau adalah pengusaha, saya juga pengusaha, dan kami semua tidak punya kepentingan kecuali pengabdian. Jadi kami beberapa kali bertukar pikiran, kelihatannya kemistrinya masuk. Maka saya memilih beliau sebagai wakil bupati. Sudah lama itu Pak komunikasinya dijalin Pak? Ya, itu sudah barangkali kurang lebih 3 bulan, 4 bulan. Ahmad Jaya Baramuli yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang menggandeng politisi Golkar Abdillah Natsir dengan tagline Jadi Jaya Dila. Abdillah Natsir berjanji untuk mendampingi Jaya Baramuli dalam membangun Kabupaten Pinrang selama 5 tahun ke depan. Karena banyak sekali itu sesudah pilkada langsung pecah, ya langsung retak hanya karena persoalan ketidakcocokan atau persoalan kepentingan-kepentingan. Nah, saya sudah berkomitmen untuk menjadi pendamping beliau dan beliau adalah pemimpin Kabupaten Pinrang. Tentu saja kami sama-sama saling mengisi, saling mengayomi dan betul-betul ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan ke depan itu harus sejalan, serasi dan terkoordinasi baik. Oke, Pak. Pasangan Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PKB, PDIP, Gelora, Hanura, dan P3. Selain itu, ada pasangan Bacawagub Andi Irwan Hamid dan Sudirman Bungi yang diusung Partai Nasdem juga siap memperebutkan posisi dalam pilkada mendatang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Hari Kemerdekaan membawa berkah tersendiri bagi toko konveksi di Kabupaten Maros yang kini kebanjiran pesanan. Banyaknya warga yang menggelar lomba dan perayaan Agustusan membuat pesanan kaos sablon bertema 17-an meningkat hingga 70%. Jelang Hari Kemerdekaan Indonesia, toko sablon di Jalan Topas, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ini nampak sibuk karena kebanjiran orderan. Mulai dari sablon berupa tulisan hingga bentuk burung Garuda jadi model yang paling banyak diorder para pembeli. Kaos bertemakan HUT RI biasanya dipesan untuk seragam panitia perlombaan yang kerap digelar di desa dan kecamatan dalam rangka memeriahkan kemerdekaan. Banyaknya warga yang menggelar lomba dan perayaan Agustusan membuat pesanan kaos sablon bertema HUT Kemerdekaan RI ini meningkat hingga 70% dibandingkan hari biasa. Ya, alhamdulillah Pak, mengalami peningkatan. Kebanyakan memakai untuk kegiatan 17-an. Kira-kira berapa persen sih Bu peningkatannya? Bisa sampai 70%. Big box juga bisa rompit, baju PDH, baju olahraga. Artinya berbagai macam berbagai baju macam. dipesan. Tasnya wow, premium. Premium ya Bu. Yang semurah itu. Kapan rencananya ingin digunakan Bu? Tanggal 20. Tanggal 20 ya, makanya persiapan ini ya. Persiapan. Jadi kita pesan-pesan di Big Boss. Harga kaos bervariasi dari Rp70.000 sampai Rp190.000, tergantung jenis kaos dan kualitas sablon. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya ini nih, mahasiswa di Kabupaten Pinrang melepas ratusan ekor tukik alias anak penyu untuk melestarikan satwa langka yang dilindungi itu. Duh, gemas ya. Meski ukuran tubuhnya masih kecil, ratusan tukik alias anak penyu ini dilepaskan ke laut sesuai dengan habitatnya. Dengan mengenakan pakaian nuansa merah putih, para mahasiswa ini melepas 106 ekor tukik, jenis lekang yang langka dan dilindungi di Pantai Salopi Pinrang. Tukik lekang didapat dari penetasan telur setelah melalui masa inkubasi di lokasi pelestarian selama 59 hari. Pelepasan ratusan tukik sebagai cara memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, mereka berharap aksi ini bisa membawa semangat dalam melestarikan satwa langka di Indonesia. Di sini kami telah melaksanakan pelepasan penyu dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita melepaskan penyu sebanyak 106 penyu. Tadi sudah berjalan lancar, alhamdulillahnya. Semoga penyu juga di Indonesia tetap selalu bertambah. Ratusan tukik ini dilepas ke laut bebas pada sore hari untuk menghindari serangan ikan yang akan memangsanya. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.